Halo semuanya, welcome to my channel. Apa kabar? Nah, untuk tutorial kali ini aku mau bikin makeup tutorial untuk meeting online. Dan kebetulan aku habis aja dapet undangan halal bihalal yang diselenggarakan secara daring. Penasaran? Yuk langsung aja kita simak videonya. Pertama, aku bersihkan dulu wajah menggunakan Viva Advanced Clean Micellar Water. Seperti biasa aku gunakan kapas, lalu aku ambil sedikit, lalu aku usapkan ke seluruh bagian wajah. Penggunaan micellar water ini berguna banget untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel di wajah kita yang mungkin belum terangkat ketika kita mencuci muka. Selanjutnya, spray wajah menggunakan Evian untuk mengembalikan pH dan menghidrasi kulit agar tidak terlalu kering pada saat kita menggunakan skincare. Dan selanjutnya, aku menggunakan serum wajah yang biasa aku gunakan, yaitu dari Olive Tree, yang sebelumnya udah aku ceritain di videoku yang sebelumnya. Jadi aku rutin sekali menggunakan skincare dari Olive Tree ini yang kebetulan aman banget digunakan dan dia juga ringan. Kalau yang tadi serum anti aging, yang sekarang Bright Glow Serum yang juga dari Olive Tree. Jadi serum ini memberikan efek glow dan menyehatkan, dan pastinya dia itu aman banget untuk kulit dan juga aman digunakan ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, kita tunggu sampai kering. Selanjutnya, seperti biasa, aku langsung menggunakan sunscreen yang biasa aku gunakan dari Banana Boat karena dia mengandung SPF-nya itu cukup tinggi, 110++ gitu. Jadi menurut aku menggunakan SPF ini cukup baik untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Dan selanjutnya aku langsung menggunakan primer. Primer ini yang aku gunakan dari Etude House, yaitu Fix and Fix Primer. Dan dia pore primer ya, dia bagus untuk menutup pori-pori. Dan kebetulan aku juga nggak terlalu punya banyak pori, cuman ada bagian-bagian tertentu yang pori-porinya kelihatan gede. Jadi aku cuma kasih di bagian pori-pori yang terlihat besar itu di daerah hidung, daerah pipi, dahi, dan dagu. Tapi kalau teman-teman ingin semuanya terlihat flawless, boleh juga untuk diberikan ke seluruh bagian wajah. Selanjutnya aku menggunakan liquid foundation dari L'Oreal yang 24 hour, L'Oreal Infallible 24 hour yang shade-nya 204. Shade 204 ini kalau menurutku cukup ngeblend banget sama jenis kulitku ya, jenis warna kulitku. Jadi dia tidak terlalu putih dan dia juga tidak terlalu gelap. Jadi dia mungkin lebih pas ya ke wajahku. Tapi sebenarnya untuk foundation yang awal itu lebih baik 1 atau setengah tone untuk shade-nya itu di bawah jenis warna kulit kita sih. Cuma karena aku menggunakannya tipis-tipis aja, jadi aku menggunakannya pakai shade yang nomor 204. Dan menurutku itu udah cukup banget. Nah, kita relakan pakai beauty blender. Setelah itu kita langsung menggunakan concealer. Concealer ini aku pakai dari Viva Queen yang shade-nya nomor 01. Langsung aku gunakan di bagian yang harus ditutup seperti bawah mata karena aku punya kecenderungan untuk mata panda, jadi aku
lebih sering menggunakan concealer di bawah mata. Nah, kita ratakan dulu menggunakan beauty blender. Beauty blender ini yang sudah dibasahi dulu ya, supaya dia itu tidak terlalu banyak menyerap foundation ke dalam sponsnya, dan dia bisa meratakan dengan cepat dan sempurna sih menurut aku. Karena menurut aku pakai concealer dari Viva ini tidak terlalu menutup ya, jadi mata panda aku tuh masih kelihatan. Jadi aku putuskan untuk menambah fix conceal ya dari LT Pro, tapi dia tuh cuma punya 2 set ya, warna yang terang dan warna yang gelap, dan ini aku pakai yang terang. Kalau menurutku dia terlalu terang, jadi aku putuskan untuk mencampurnya pakai Fit Me Concealer yang nomor shade-nya nomor 021. Jadi dia sedikit lebih warm gitu warnanya, jadi dia tidak terkesan terlalu pucat. Nah, seperti ini. Langsung kita ratakan dengan beauty blender. Nah, seperti itu, kelihatan kan? Jadi jauh lebih tercover. Untuk bagian bawah matanya juga jauh lebih tertutup lah. Tuh. Lalu diratakan seperti biasa menggunakan beauty blender sampai dia itu benar-benar meresap dan merata, dan tidak ada kayak dia kayak crease atau pecah ataupun bintik-bintik yang dia belum rata seperti itu. Selanjutnya aku pakai Viva Queen concealer stick. Dia itu shade-nya nomor 05, dan Viva Queen ini punya 5 concealer stick, dan aku pakai yang paling terang, dan yang buat aku buat untuk mengkontur wajah ini yang paling gelap. Aku gunakan di bagian hidung untuk memberikan bayangan, kemudian di kontur wajah di bagian bawah tulang pipi. Dan kali ini aku sedang bereksperimen membuat kontur wajah ala-ala Thailand gitulah, yang katanya lagi ngetrend gitu, dan kita coba aja ya apakah berhasil di wajahku ini. Nah, dia tuh jadi konturnya itu berbentuk segitiga dia mengarah ke tulang pipi ke depan, terus dia ke bawah. Jadi biasanya itu kan kalau mengkontur itu cenderung ke bawah. Nah, kalau ini dia cenderung datar ke depan dan dia berbentuk segitiga ke bawah. Seperti itu, dan kita ratakan. Nah, kalau meratakan itu dia itu ditap-tapnya itu lebih ke arah ke atas ya. Jadi supaya kelihatan pipi itu terangkat ke atas dan tidak terkesan kayak peot gitulah, bahasa Indonesia peot itulah pokoknya. Jadi dia lebih ditap-tap terus diratakan ke atas supaya pipi kita itu terangkat ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang hidung kita ratakan seperti biasa. Oke. Nah, selanjutnya aku langsung menggunakan makeover loose powder yang shade-nya nomor 02. Itu dia untuk ngeset foundation aku yang tadi, mungkin supaya dia itu tidak goyang, jadi aku set, tapi aku tidak terlalu istilahnya tidak baking ya, tidak di baking, cuman aku set aja. Jadi kalau di baking kan mungkin dia akhirnya jadi kayak kaku gitu ya, jadi aku cuman di set aja, nggak di baking. Aku ratain seperti itu ke bagian-bagian
aku lupa belum meratakan bagian kontur wajah yang ada di dahi, maaf ya. Nah, setelah itu aku kuas menggunakan powder brush. Nah, dia supaya hasilnya jauh lebih natural dan tidak tidak terlalu tebal kayak pakai topeng gitu dah. Nah, kayak gini nih hasilnya. Nah, selanjutnya kita langsung pakai alis. Udah jadi. Kita langsung ke bagian eyeshadow. Kali ini aku mau pakai eyeshadow dari Wet n Wild yang Comfort Zone. Jadi aku gunakan yang paling terang dulu untuk ngeset bagian mata supaya dia enggak ngekris ketika kita buka tutup kelopak mata. Jadi penting banget ya untuk ngeset bagian mata. Kemudian aku pakai, di situ ada tulisannya sih, ada tulisannya untuk yang crease. Jadi aku langsung pakai warna yang coklat agak terang itu untuk di bagian crease untuk warna transisi. Kita mengaplikasinya itu pakai kuas yang dia bentuknya kayak fluffy tapi dia lebih cenderung panjang ya. Nah, kalau kita mengkuasnya itu dari arah pinggir terus diratakan ke tengah. Nah, kayak gitu. Jadi kita pakainya itu kayak ringan-ringan aja, hampir kayak pegang bulu atau pegang kapas gitu ya. Jadi supaya dia tidak membentuk garis yang terlalu tajam, jadi bisa terkesan natural. Nah, seperti itu. Kita aplikasikan di mata sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian di situ ada tulisannya Define. Nah, Define itu untuk mempertajam bagian outer V atau bagian sudut mata yang luar. Biasanya pakai warna yang lebih gelap supaya mata kita itu kesannya terbuka dan lebar. Lalu kita ratakan sampai dia benar-benar nggak ada garis yang tajam. Nah, seperti itu. Jadi kita istilahnya memberikan ke mata kita itu dengan arah berputar, tapi dia itu tidak terlalu menekan, jadi ringan. Dan aku ambil kuas yang sedikit besar, yang lebih fluffy lagi untuk dia benar-benar bisa memblend gitu ya, jadi blending brush yang lebih besar. Nah, supaya dia nggak punya kesan garis yang tajam gitu. Nah, sama untuk aplikasinya di mata sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jangan khawatir belepotan karena pasti nanti kita bisa rapikan lagi gitu ya. Nah, selanjutnya aku pakai bagian nomor 2 dari atas, yaitu untuk eyelid. Dia tulisannya juga untuk eyelid gitu ya. Jadi enaknya Wet n Wild ini ada keterangan dia digunakan di bagian mana gitu. Ya, ini untuk eyelid aku gunakan, jadi dia tuh warnanya agak krem natural gitulah. Aku suka banget sih, soalnya dia tuh soft dan dia gampang banget di blendnya. Eyeshadownya ini cukup pigmented dan gampang banget di blend lah. Nah, aku juga pakai yang paling terang yang tadi itu untuk meratakan semua supaya benar-benar kesannya itu ngeblend semua. Jadi nggak ada yang terpisah-pisah, nggak ada yang berbentuk garis, jadi semuanya itu ngeblend. Nah, oke. Selanjutnya
selanjutnya aku pakai define untuk di bagian bawah mata. Nah, supaya kesannya lebih lebih menyala lah, namanya, kayak orang bilang tuh kayak on gitu, makanya lagi on. Jadi sebenarnya untuk mempertegas aja bagian bawah mata supaya dia itu nggak kosong. Jadi kasih warnanya itu kalau bisa sama dengan yang kita gunakan di bagian kelopak mata. Nah, aku ratakan pakai warna kris ya. Jadi aku ngambil dari palet yang warna kris tadi. Jadi aku ratakan. Nah, selanjutnya langsung ke eyeliner. Aku pakai Maybelline Brow. Dia itu yang shade-nya brown ya, dark brown gitu. Jadi aku sengaja pakai eyeliner yang warnanya dark brown, jadi supaya nggak terlalu tegas warnanya hitam, aku pakai yang warna dark brown. Ini bentuknya gel liner ya, jadi dia sebenarnya jauh lebih fleksibel, jauh lebih mudah diaplikasikan, dan kuasnya ini gampang banget digunakan gitu, meskipun kita itu istilahnya masih pemula gitu ya. Jadi kayak gampang banget. Aku ngerasa sih lebih mudah pakai kuas ya daripada pakai pensil yang bentuknya kayak spidol itu. Aku suka banget, nggak tahu kenapa, jadi aku selalu bikin eyeliner itu wing eyeliner. Kayak kesannya itu kayak mata tuh kayak tertarik terus terbuka gitu. Jadi aku seneng banget pakai wing eyeliner, nggak ngerti kenapa. Nah, udah lanjut ke bulu mata. Sudah pakai bulu mata, langsung aku pakai brown liquid eyeshadow. Ini shade-nya golden rose. Dia itu kayak ada glitter-glitternya gitu, dan kelihatan kan bagus banget loh ternyata. Dan ini murah, cuman 39.000 kalau nggak salah, 39.000 waktu aku beli ya, nggak tahu kalau sekarang. 39.900. Jadi menurut aku murah banget, dan hasilnya lihat, kelihatan banget kan, bagus banget hasilnya, dan banyak banget yang udah review dan rekomendasiin produk ini. Just diratain pakai tangan aja supaya dia nggak terlalu banyak hilang. Kalau misalkan pakai spons, dia mungkin akan terserap di sponsnya. Jadi kadang aku suka pakai tangan sih gitu. Oke, sip. Langsung setelah itu tuh lihat, kelihatan kan? Nah, selanjutnya aku ambil kuas fluffy brush lagi. Aku ambil eyeshadow yang paling terang tadi untuk meratakan. Lanjut pakai wadah powder blush. Jadi di situ ada dua warna, yang peach gelap dan peach yang agak terang. Aku gunakan yang agak gelap itu untuk bronzer. Nah, pakai bronzer kayak gitu untuk mempertajam kontur yang tadi udah digambar pakai concealer stick ya. Kayak gitu, jadi dia terkesan warnanya natural, jadi bronze agak peach gitu. Jadi aku pakai di daerah-daerah yang perlu aku sedikit beri warna gelap dikit gitu ya. Terus aku ambil, karena dia terlalu peach, jadi aku ambil Wet n White eyebrow powder itu, karena dia juga bisa berfungsi untuk kontur ya, kontur hidung, dan aku ambil sedikit untuk kontur di bawah tulang pipi. Terus diratakan. Di dahi, di tulang dahi.
dahi bagian atas juga untuk memberi kesan supaya agak warm gitu lah, jadi tidak monoton pucet kayak kayak kesannya hidup lah. Itu langsung bagian yang terang pakai blush on dari Wardah tadi yang warnanya lebih terang. Aku gunakan di tulang pipi. Aku suka nyambung ke hidung juga, jadi hidung karena dia terlalu pucat, jadi aku tambah powder blush dari Catrice dan warnanya jauh lebih pink gitu. Dan nggak lupa bagian hidung juga aku kasih powder blush. Oke, lanjut pakai Wet n Wild tadi karena aku lupa ngasih contour untuk hidung. Maklum ya, jadi kadang itu suka make up itu masih suka lupa ngasih bagian mana gitu. Nah kayak gini kita ratakan, tuh udah kelihatan bayangan hidungnya. Oke, kita lanjut ke highlighter. Jadi highlighternya aku pakai Wet n Wild lagi yang Precious Petals. Jadi aku pakai di lihat tuh, kelihatan banget kan? Pakai di tulang pipi, kemudian di tulang alis. Nah, jadi dia juga kelihatan sebagai shading di bawah alis ya. Tuh jangan lupa dikasih di dahi juga, kemudian di tulang hidung dan di ujung hidung, bagian bibir, bagian dagu supaya kelihatan glowing kalau kena cahaya. Terakhir kita pakai lipstick. Sebelumnya aku udah pakai Nivea lip balm. Nah ini aku pakai lipstick dari Catrice, dia itu lip cream ya, lip cream dari Catrice. Jadi dia itu warnanya velvet nude gitu lah. Nah kayak gini nih, karena terlalu pucat jadi aku campur warnanya pakai latu lip yang nude juga warnanya. Dan sekarang itu susah banget nyari lipstick ini, aku nggak ngerti udah nggak keluar lagi atau kayak gimana ya, jadi aku susah banget nyarinya. Kalau misalkan rekomendasi merek lain itu ada dari Pixi, dia nomor 507 yang ginger ale ya. Tuh, jadi warnanya itu mirip banget. Cuman kalau dari Pixi itu dia lebih matte dan lebih kering gitu. Nah, selesai. Dan inilah hasilnya. Tada! Semoga kalian suka ya. Jangan lupa subscribe channel aku ini, like dan share, dan komen di bawah ya. Maaf lahir batin semuanya, dan selamat lebaran untuk kalian semua. Bye, sampai jumpa lagi.